Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, apakah kalian siap dengan pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Baik, kita masih belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran kelima. Mari anak-anak kita belajar dengan semangat ya. Baik anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu dengan mendengarkan guru membacakan puisi, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mendengarkan guru membacakan puisi, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati teks burung kutilang, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang alam dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dan benar. Yang keempat yaitu dengan mendengarkan temannya membaca indah puisi anak tentang alam, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang alam, ditinjau dari lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati gambar, benih bergantungan, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas dengan baik. Yang keenam, dengan mempraktikkan variasi gerak bergantung dengan tangan, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bergantung dengan tangan dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar beberapa pilihan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan tepat. Yang kedelapan yaitu dengan menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila kedua di rumah dengan baik. Kompetensi dasar pada muatan pembelajaran PPKN yaitu 1.1 menerima hubungan gambar bintang, pantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang-lambang negara, Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Baik, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia.
3.5 Bercermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. 4.5 Membacakan teks puisi anak tentang alam dan lingkungan dalam bahasa Indonesia dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. 3.6 Mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajuan masyarakat Indonesia. 4.6 Menyampaikan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf, tolong untuk hidup rukun dalam kemajuan. Muatan pada pembelajaran PJOK. 3.5 Memahami berbagai gerak dunia, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau muter, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam. 4.5 Mempraktikkan berbagai pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Indikator pada pembelajaran muatan PPKN yang pertama yaitu menentukan sila-sila dalam Pancasila yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan sila-sila pada Pancasila. Muatan indikator pada pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama yaitu mendengarkan cerita guru tentang pengalaman masa kecil. Dan yang kedua, menceritakan secara lisan peristiwa masa kecil yang diingat. Indikator pada muatan pembelajaran PJOK yang pertama yaitu 3.5.1 Gerak bertumpu dengan tangan, yaitu ada gerak bergantung, gerak ayunan, gerak melayang, dan gerak mendarat. 4.5.1 yaitu siswa mencoba tugas gerak bela diri ke dalam permainan yang dimodifikasi oleh guru dan atau tradisional dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Pada sore hari, Beni mempunyai tugas-tugas. Beni mengambil sangkar burung. Beni membersihkan sambil bernyanyi. Beni menyanyikan lagu Burung Kutilang. Anak-anak, apakah kalian bisa menyanyikan lagu Burung Kutilang? Nah, ini adalah lagu Burung Kutilang ya. Kalian bisa menyanyikannya. Nah, lagu Burung Kutilang ini juga bisa dijadikan puisi. Anak-anak bisa membaca syair menjadi sebuah puisi. Mari kita baca syair Burung Kutilang ini menjadi sebuah puisi. Burung kutilang di pucuk pohon cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili, lili, 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 sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya ia suka berseru, trilili, lili, lili, lili. Nah,
Itu tadi syair dari lagu Burung Kutilang. Jika dibaca puisi ya anak-anak. Nah, anak-anak tentunya masih ingat ya, puisi ada kata indahnya. Kita akan bersama-sama memahami makna atau arti dari sebuah kata dari penggalan puisi Burung Kutilang tadi. Nah, anak-anak, di dalam lagu atau puisi Burung Kutilang tadi ada kata cemara. Kira-kira cemara itu artinya apa ya? Anak-anak, amati gambar ini. Nah, ini adalah pohon cemara. Jadi, cemara itu artinya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya akan menyerupai tiang. Dan daunnya kecil-kecil seperti lidi ya anak-anak. Jadi ini adalah arti kata dari cemara. Lalu, kata yang kedua adalah bersiul. Tadi kan ada kata bersiul-siul sepanjang hari. Apa sih bersiul-siul itu? Ini anak-anak, bersiul itu seperti ini. Apakah kalian bisa bersiul? Nah, bersiul itu artinya adalah menirukan bunyi suara suling dengan mulut. Itu arti dari kata bersiul. Lalu, kata yang kedua adalah ketiga ialah jemu. Bersiul. Jemu itu apa ya? Anak-anak, nah jemu itu gambarnya seperti ini. Apa ya jemu itu? Jemu itu artinya adalah sama dengan bosan. Jadi, jemu itu artinya bosan ya anak-anak. Kalau kalian bosan, kalian akan mengatakan, aku bosan. Jadi bisa juga, aku sudah jemu. Ya, jemu itu dapat dikatakan dengan kata yaitu bosan. Lalu ada kata berseru. Apa itu berseru? Apa itu berseru? Berseru ya anak-anak. Nah, ini ya, berseru anak-anak itu artinya adalah menarik perhatian dengan suara nyaring. Menarik perhatian dengan suara hampir sama dengan berteriak. Tapi berseru ini suaranya lebih nyaring. Kalau berteriak kan seperti membentak. Kalau berteriak, tapi kalau berseru ini tidak terlalu keras ya anak-anak. Kalau berseru ini tidak terlalu keras ya anak-anak. Lalu ada kata paru. Apa ya artinya dari kata paru? Gambarnya seperti ini. Paru, burung. Paru, bebek. Maksudnya apa ya? Nah, paru itu artinya adalah mulut burung, ayam, dan itik. Ya, mulut burung, ayam, itik itu disebut dengan paru. Ya anak-anak, perlu ketahui ya, ini adalah paru ya anak-anak, paru burung. Seperti gambar berikut. Anak-anak, temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Tadi kan kita sudah mempelajari masing-masing kata dan maknanya apa. Dan sekarang ada maknanya, lalu kita akan mencari kata dalam tabel ini ya anak-anak. Contohnya yang pertama yaitu mulut burung, ayam dan itik. Tadi disebut apa? Iya, paru. Nah, kita cari di dalam kotak ini, mana ya kata paru? Nah, ini adalah kata paru ya anak-anak. Yang kedua, menirukan bunyi suling dengan mulut. Bersiul. Ya, bagus sekali. Mana ya kata bersiulnya? Iya, ini dia. Kata bersiulnya anak-anak.
Lalu yang ketiga, menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru ya anak-anak, sudah ada kata berseru pada kotak berikut. Lalu yang keempat, ada kata yang sama dengan bosan. Ya, kata yang sama dengan bosan tadi apa? Jemu. Coba anak-anak cari kata jemu. Apakah kalian sudah menemukannya? Iya, ini dia, kata jemu. Lalu yang kelima, pohon yang berbatang tinggi, lurus pohonnya menyerupai tiang dan daunnya kecil-kecil seperti lidi, yaitu adalah pohon cemara. Coba anak-anak cari kata cemara. Ya, ini adalah kata cemara. Nah, pahami puisi berikut dan bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Anak-anak tentunya masih ingat ya, lafal atau artikulasi itu pengucapan kata intonasi itu tinggi rendahnya nada. Dan di sini ada puisi yang berjudul Burung Berkicau, karya Erika Artadini. Coba anak-anak baca puisi ini dengan baik dan benar. Contohnya seperti ini anak-anak. Mari ibu bacakan. Burung Berkicau, karya Erika Artadini. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun, sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu. Suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Seperti itu anak-anak. Coba anak-anak baca puisi ini di depan kedua orang tua kalian. Nah, pahami puisi berikut dan bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Anak-anak tentunya masih ingat ya, lafal atau artikulasi itu pengucapan kata intonasi itu tinggi rendahnya nada. Dan di sini ada puisi yang berjudul Burung Berkicau, karya Erika Artadini. Coba anak-anak. Beni telah selesai membersihkan sangkar burung. Beni menggantungkan sangkar burung di tempatnya semula. Kemudian Beni bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Beni memilih mainan untuk bergelantungan seperti ini. Anak-anak, tentunya kalian pernah bermain ya di taman-taman. Itu ada perosotan, ada ayunan, lalu ada besi untuk bergantungan. Seperti ini, ya anak-anak. Nah, kegiatan bergelantungan di papan besi itu disebut dengan pull up. Ya, pull up itu melatih kekuatan otot tangan kita ya anak-anak, dan melatih juga keseimbangan kita. Jadi, anak-anak ada bermacam-macam gerakan pull up ini. Ayo kita pelajari dan kita perhatikan bersama-sama. Gerakan pull up yang pertama seperti ini ya anak-anak. Itu ada gerakan tangan, kita bergelantungan, lalu kaki lurus ke bawah. Kaki tidak boleh menyentuh tanah. Ini gerakan yang pertama. Lalu gerakan yang kedua adalah tangan bergelantungan, tapi pahanya diangkat ke atas ya.
bagian depan. Dan tidak boleh menyentuh tanah. Nah, kalian harus bertahan berapa lama? Misalnya 8 kali hitungan. Pada gambar yang ketiga, gerakannya menyerupai gerakan yang kedua, yaitu tangan bergelantungan, paha diangkat ke depan, dan tidak boleh menyentuh tanah. Berikutnya, tangan bergelantungan, kakinya ditekuk ke belakang. Kalian bertahan selama 8 kali hitungan. Gerakan pull up berikutnya adalah tangan bergelantungan, kaki lalu memanjang ke depan. Lurus ke depan ya anak-anak. Gerakan pull up berikutnya adalah tangan bergelantungan, kaki memanjang ke belakang. Jadi, kakinya ditarik ke belakang, tapi tidak boleh ditekuk ya anak-anak. Nah, di sini berikutnya adalah tangan bergelantungan, lalu paha atau kaki diangkat ke samping dan ditahan selama kalian mampu menahannya. Bisa di depan atau 8 kali hitungan. Demikian ya anak-anak, itu tadi gerakan pull up yang bisa kalian latih. Anak-anak tentunya masih ingat simbol ini ya. Simbol ini adalah simbol sila kedua Pancasila. Nah, Beni mempunyai banyak teman. Beni juga anak yang baik. Beni pandai bergaul. Teman Beni ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Tentunya anak-anak masih ingat sila kedua Pancasila, itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini Beni memberikan sumbangan, berarti ada rasa kemanusiaan. Ketika Beni memberikan sumbangan kepada korban bencana banjir. Lalu, contoh penerapan sila Pancasila di rumah apa saja? Nah, ini contohnya. Yang pertama, memberikan sumbangan pada korban bencana alam. Lalu, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Lalu, berbagi makanan atau minuman dengan saudara. Dan menyayangi saudara. Dan yang terakhir, berbagi tugas dengan adil. Anak-anak, pada gambar ini mana saja sih sila kedua Pancasila? Nah, yang menerapkan sila kedua Pancasila adalah gambar pertama, lalu gambar ketiga, gambar kelima, dan gambar keenam. Mengapa gambar kedua ini tidak menerapkan sila kedua Pancasila? Karena ini menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan. Sedangkan gambar keempat itu adalah berdoa ya. Ini menerapkan sila pertama Pancasila. Anak-anak, pada gambar ini mana saja sih sila kedua Pancasila?
Nah, yang menerapkan sila kedua Pancasila adalah gambar pertama, lalu gambar ketiga, gambar kelima, dan gambar keenam. Mengapa gambar kedua ini tidak menerapkan sila kedua Pancasila? Karena ini menerapkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan. Sedangkan gambar keempat itu adalah berdoa ya. Ini menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, di sini ya, Beni sedang bermain full up. Beni bermain di taman. Beni bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Beni hampir terjatuh. Ayah melihat Beni hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Beni. Beni bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Kalau rasa syukur itu berarti menerapkan sila pertama Pancasila. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Ayo anak-anak, kalian terapkan ya. Sila kedua Pancasila di rumah kalian masing-masing. Dengan mencintai orang tua, menghormati orang tua, menaati nasihatnya, dan patuh kepada kedua orang tua. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Di pembelajaran kelima, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran kelima. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran menyenangkan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.